Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hetzbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Situasi di Aceh ini makin panas menyusul keputusan dari Menteri Dalam Negeri menyerahkan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke Sumatera Utara. Ini jadi diserahkan dari Mendagri Tito Karnavian kepada Bobi Nasution, menantu dari mantan Presiden Joko Widodo. Anggota DPD dan DPR RI asal Aceh itu kompak mendesak agar Mendagri segera mengembalikan status 4 pulau itu dikembalikan menjadi milik Aceh. Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman atau dikenal sebagai Haji Uma, dia menyatakan bahwa wacana Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk melakukan kerjasama 4 pulau itu kata dia menyimpang dari aspirasi masyarakat Aceh. Sementara Nazarudin Dekgam, ini anggota DPR RI yang juga dia ketua Majelis Kehormatan Dewan di DPR RI, dia juga meminta agar Mendagri jangan membuat gaduh. Sesungguhnya bukan hanya para wakil rakyat saja, tapi rakyatnya sendiri. Kalau Anda lihat di media sosial itu bertebaran kemarahan dari warga Aceh itu. Banyak diantaranya, wah ini udah kemarahannya kayaknya juga sudah sampai ke ubun-ubun gitu, sehingga banyak hal-hal yang sebenarnya tidak pantas disampaikan disampaikan terutama berkaitan dengan soal kerjasama itu ya, kerjasama pengelolaan. Karena buat masyarakat Aceh, kedatangan Bobi ke Aceh dan kemudian menawarkan kerjasama itu suatu hal yang aneh, karena buat mereka itu kan pulau milik warga Aceh. Kenapa dia tiba-tiba menawarkan kerjasama? Harusnya kan Bobi itu datang ke Aceh itu dia menyatakan bahwa ini bagaimana soal status ini, dan ini adalah keputusan dari pemerintah pusat misalnya seperti itu ya. Kita bicarakan baik-baik, tapi ternyata tidak. Bobi ya terkesan bahwa dia menganggap bahwa itu sudah final soal pulau itu. Jadi kemudian seolah-olah terkesan bahwa itu kerendahan hati dia, kebaikan hati dia. Kemudian dia menawarkan untuk melakukan kerjasama pengolahan. Ini yang membuat warga Aceh itu marah sekali. Nah, seperti dikatakan oleh Nazarudin Dekgam, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Oh, ini tepatnya ya namanya MKD ya itu. Nah, DPR RI Nazarudin Dekgam itu menyatakan begini, saya minta Mendagri untuk segera mengembalikan pulau tersebut ke Provinsi Aceh. Dan dia mengkritik keputusan Kementerian Dalam Negeri itu yang sudah tiba-tiba saja memasukkan 40 milik Aceh ke wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Padahal kata Nazarudin Dekgam, dia memastikan bahwa masyarakat yang menetap di 4 pulau tersebut sejak dulu sudah beridentitas kependudukan Aceh. Saya pastikan dari dulu masyarakat di sana itu sudah berKTP Aceh. Dan dalam penilaian dia, ini keputusan Menteri Dalam Negeri itu bisa menimbulkan keributan antara kedua provinsi tetangga tersebut. Apalagi Aceh kan memiliki bukti yang cukup kuat atas kepemilikan 4 pulau itu. Menurut Nazarudin Dekgam, ini Aceh itu tidak asal klaim ya, dan itu nggak ada dasarnya kok bisa pulau itu kemudian masuk di Sumatera Utara. Kalau melihat laporan dari pemerintahan Aceh, memang proses perubahan status ke 4 pulau tersebut itu sebenarnya sudah berlangsung sebelum tahun 2022, dan sudah kemudian sudah dipersoalkan, dan ini Kemendagri memberikan fasilitas untuk rapat koordinasi dan kemudian survei di lapangan. Dan saat proses verifikasi itu pemerintah Aceh bersama tim dari Kemendagri ketika mereka turun langsung untuk melakukan peninjauan di keempat pulau tersebut, dan waktu itu juga melibatkan pemerintah dari Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian Kabupaten Tapanuli Tengah, dan juga pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Waktu itu pemerintah Aceh bisa menunjukkan berbagai bukti otentik termasuk infrastruktur fisik, dokumen kepemilikan, serta foto-foto pendukung lainnya. Termasuk juga ada peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri itu pada tahun 1992 lalu ketika masih eranya Orde Baru, eranya Pak Harto. Dan dalam peta tersebut jelas terlihat bahwa garis batas laut itu mengindikasikan bahwa keempat pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh. Jadi kalau kemudian sekarang ini Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa dia terdesak oleh waktu karena namanya harus segera didaftarkan ke PBB, saya kira ini alasan yang terlalu dicari-cari. Nggak salah kalau kemudian banyak yang curiga ini karena bagaimanapun Tito ini kan kalau lihat sejarahnya dia punya kedekatan dengan Joko Widodo, dan dia juga punya peran dalam kemenangan Joko Widodo, sehingga
kemudian dia bertahan menjadi Menteri Dalam Negeri selama 2 periode, dan sebelumnya dia menjadi Kapolri, ya orang kemudian curiga ini ada kaitannya dengan semacam balas jasa dari Tito kepada Joko Widodo gitu. Atau sebaliknya juga kan sebenarnya Tito juga punya jasa terhadap kemenangan Joko Widodo. Jadi ini satu geng lah gitu. Dan apalagi kemudian terungkap juga hal ini bahwa di kawasan itu punya potensi migas yang sangat besar. Dan itu sebenarnya sudah diakui sendiri oleh Bobi ketika dia menawarkan pengelolaan kerjasama pengelolaan kepada dengan Muzakir Manaf, termasuk katanya potensi migasnya. Nah inilah yang membuat kemudian bukan hanya warga Aceh, tapi kalau saya simak ini termasuk warga Sumatera Utara dan netizen yang lainnya dari berbagai daerah itu semua rame-rame menyerang Bobi Nasution. Ini saya kok nggak menemukan ada netizen dari Sumatera Utara yang membela gitu ya, karena memang terkesan sekali bahwa ini ya urusan elit saja, urusannya Bobi lah sebagai gubernur dalam upaya dia merebut wilayah dari Aceh ini, sementara masyarakat Sumatera Utara sendiri merasa nggak ada kepentingannya itu berkaitan dengan wilayah itu. Yang memang sangat marah sebaliknya itu ya ini warga Aceh, karena mereka menganggap bahwa ini wilayah kami, tiba-tiba Bobi datang ke rumah kami terus mengajak bahwa ayo kita kelola bersama. ini yang membuat analogi, ada seorang netizen yang membuat video, tapi saya nggak mungkin tayangkan videonya karena vulgar. Dia cuma mengambil analogi bahwa Bobi kalau ke kamu, misalnya istri kamu, saya tawar untuk ajak kerjasama, boleh atau tidak? Itu kira-kira seperti itulah omongannya. Tapi saya nggak mungkin menayangkan itu secara lengkap. Tapi analogi yang sebenarnya juga cukup masuk akal, walaupun sebenarnya ya nggak tepat banget. Tetapi itu saya kira mewakili perasaan dari masyarakat Aceh yang tiba-tiba loh, pulau gua sudah dirampas, kok tiba-tiba dia datang ke rumah saya, menemui gubernur saya untuk mengajak kerjasama. Inilah yang membuat bukannya masyarakat Aceh jadi luruh gitu kemarahannya, tapi justru mereka malah makin marah dengan kedatangan Bobi ke Banda Aceh itu. Nah, rupanya soal ini diunggah juga kedatangan pertemuan dia dengan Muzakir Manaf ini ya, diunggah oleh Bobi Nasution, dan saya kira ini mungkin bagian dari upaya dia untuk memberikan informasi yang berimbang, karena di media-media kan disebutkan bahwa ketika Bobi Nasution datang ke sana dia ditinggal pergi oleh Gubernur Muzakir Manaf dengan alasan dia sudah terjadwal untuk melakukan kunjungan ke Aceh Barat Daya. Ada 3 foto yang diunggah di akun Instagram Bobi Nasution ini ya. Yang pertama adalah ketika dia bersalaman dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Kemudian ada lagi foto mereka juga berdiri berdua. Ini Bobi dengan Muzakir Manaf. Kelihatannya ini ketika foto ini diambil ketika Bobi tiba di Molego atau kantor rumah dinas jabatan gubernur, atau ketika Muzakir Manaf sudah mau pergi meninggalkan Bobi. Ini nggak clear fotonya, tapi saya kira ini kelihatannya foto ketika baru tiba. Karena apa? Karena setelah itu kan mereka masuk ke ruangan, ada fotonya. Ini terlihat juga foto ketiga ini mereka berdua dengan didampingi oleh staf masing-masing duduk di dalam sebuah ruangan dengan meja penuh hidangan. Dan kalau melihat video yang beredar waktu Muzakir Manaf itu menyatakan pamit dan mempersilahkan agar Bobi membahas masalah itu dengan stafnya, ini foto ini diambil dari momen itu kelihatannya. Selain mengunggah foto itu, Bobi itu juga menyertakan narasinya. Sambutan hangat yang diberikan Gubernur Provinsi Aceh, Bapak Muzakir Manaf, beserta jajaran saat kami bersilaturahmi ke rumah dinas beliau, membuat kami semakin bersemangat untuk saling membangun kolaborasi. Silaturahmi ini juga terkait keputusan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu perihal 4 pulau yang awalnya masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil, kemudian diputuskan masuk ke wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Insya Allah silaturahmi kami ini menjadi titik awal kolaborasi dan sinergi antara pemerintah Provinsi Sumut dan dengan Aceh. Kita berharap silaturahmi ini berdampak bagi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Kalau lihat narasi yang dituliskan oleh Bobi di akun Instagramnya, ya kelihatan sekali bahwa buat dia itu sudah selesai persoalan alih kepemilikan dari Aceh ke Sumatera Utara itu. Justru yang dia sampaikan, oke, ayo kita bangun bersama-sama, kita berkolaborasi.
Kalau berkolaborasi itu kan dan kemudian pemilikannya itu adalah Sumatera Utara, ya artinya dia yang mengulurkan tangan kepada Aceh kan gitu kesannya bahwa dia berbaik hati. Ayo, ini ada gua punya wilayah, tapi kalian tetap gua ajak untuk kerjasama kan kira-kira seperti itu. Ini yang membuat marah warga Aceh karena bagi warga Aceh itu adalah milik mereka. Tiba-tiba kok ada orang datang dan kemudian menawarkan kerjasama. Itu yang kenapa kemudian tadi ada netizen yang menyatakan seperti itu. Bagaimana kalau istrinya saya ajak kerjasama? Diserahkan kepada dia untuk diajak kerjasama. Yang saya katakan tadi analoginya memang nggak pas banget karena itu terlalu personal. Tapi sekali lagi itu menunjukkan kemarahan itu. Tetapi bukan hanya di media sosial, tetapi bahkan di akun Instagram Bobby itu sendiri, ini komentarnya itu betul-betul semua menghujat Bobby Nasution. Ini ada misalnya yang berkomentar Heri Sunandar, nggak tahu malu. Kemudian ada juga yang secara satir dia menyatakan Muhammad Fauzan. Pak Bobby, gimana kalau wilayah Langkat kita kelola bersama? Langkat ini adalah wilayah perbatasan antara Sumatera Utara dan Aceh gitu. Kemudian ada juga Pang Nanggro, ini orang Aceh kalau dari namanya ini Panglima Nanggro ini maksudnya ya. Nggak malu apa sejarah Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda telah memperjuangkan darahnya dengan Belanda untuk memperluaskan wilayah Aceh Langkat, Karo, Barus. Sudah menjadi bagian Sumut. Sekarang mau klaim 4 pulau di Aceh. Kemudian ada Asni Daryonizam misalnya, nggak punya malu sekeluarga. Kemudian Zahid Akmal menyatakan itu pulau milik Aceh, tak ada tawar-menawar. Kemudian ada juga yang menyindir ini Fauzi Permana, kan nggak lama-lama ngobrolnya langsung ditinggalin sama Gubernur Aceh. Kemudian ada juga Muhammad Mahlil, bukan Bahlil ya, Muhammad Mahlil 9461. Tidak ada negosiasi, 4 pulau itu mutlak milik Aceh. Jangan semena-mena Pak. Kemudian ini ada Iqbal Jailani, nggak usah nego. Itu pulau mutlak milik Aceh dan keputusan ini tidak lepas campur tangan Luhut karena ada rencana besar mereka dengan UEA. Kemudian juga ada Tanyo di Sidorejo. Tanyo_Sidorejo. Di Sumut nggak ada migas dan Pulau Indah, makanya ajak kelola bersama. Danau Toba kelola bersama dengan Aceh. Bisa? Dia tanya begitu. Kemudian ada Demarzo. Hangat dari mana Pak? Tidak ada kolaborasi untuk 4 pulau. Kemudian ada Max Andre 007. Kami rakyat Aceh menolak keras yang nama kelola bersama atau berkolaborasi. Yang berhak pulau itu tetap rakyat Aceh. Jadi rata-rata memang ini semua marah dan menolak untuk bekerja sama soal itu. Rupanya menyikapi soal itu, Bobi Nasution itu nganggap ya, dia minta agar jangan dipanas-panasin lah soal ini ya, situasinya. Karena kata dia, kami kepala daerah itu ingin menjalin keharmonisan, kata dia. Ingat banyak warga Aceh di Sumut dan juga banyak warga Sumut di Aceh. Kalau dipanas-panasi, jangan sampai nanti warga Sumut anti melihat nomor, ini maksudnya kendaraan plat BL, ini BL-nya adalah Aceh, dan orang Aceh nanti anti lihat plat BK, ini kendaraan Sumatera Utara. Itu yang kita nggak mau, kata Bobi kepada wartawan. Itu hari Selasa lalu, tanggal 10 Juni 2025 atau sepekan setelah pertemuan dia dengan Muzakir Manaf. Dia menyatakan bahwa waktu bertemu dengan Muzakir Manaf, saya sampaikan bahwa nggak ada wewenang provinsi dan juga setahu saya Aceh itu Provinsi Sumut maksudnya, dan juga setahu saya Aceh mengambil pulau, menyerahkan pulau itu nggak bisa. Itu semua ada aturannya. Kami pemerintah daerah ada batasannya. Kata dia kalau masalah pulaunya mau masuk ke Sumut, masuk ke Aceh, itu tentu kami ikuti mekanisme. Kalau memang harus kaji ulang saja. Kami bersedia saja, tapi bukan kami seolah-olah Sumut dengan luasa, besaran hati, melepaskan, nggak bisa seperti itu. Ada mekanismenya. Dari pernyataan Bobi ini kan terkesan sekali bahwa dia bilang, jangan salahin gua, ini salahin Kementerian Dalam Negeri, kita nggak tahu menau, kata dia kan soal itu. Itu semua kewenangan dari pemerintah pusat. Tapi tadi dia juga menyatakan bahwa ya nggak bisa juga kalau saya menyatakan kebesaran hati lepaskan kembaliin ke Aceh karena ini bukan kewenangan dari pemerintahan provinsi. Itu kira-kira yang apanya ya, yang logika atau cara berpikir dari Bobi ini. Kemarin kan sudah saya bahas bahwa ini bukan sekedar soal batas teritori, kemudian bahas dia ingin mencaplok wilayah itu tanpa nggak ada maksud apa-apa gitu ya, seolah-olah naif. Enggak lah, ini karena jelas di kawasan itu punya potensi yang sangat besar. Salah satunya migas yang juga sudah dikelola, namanya disebut sebagai blok singkil itu. Dan Pak Luhut juga jejak digitalnya juga pernah menawarkan kawasan itu ke
Uni Emirat Arab misalnya, bahkan juga ke investor dari Cina yang pada waktu itu oleh rakyat Aceh, oleh orang Singkil, kalau soal Uni Emirat Arab nggak ada persoalan mereka masuk ke sana. Tapi kalau kemudian Aceh itu mereka tolak. Jadi saya kira memang sekali lagi kalau ini memang kewenangan pemerintah pusat dan itu berarti di bawah Kementerian Dalam Negeri, ya harus Presiden Prabowo yang menyelesaikan persoalan itu karena Pak Tito Karnavian kan juga menterinya Pak Prabowo, tinggal dipanggil saja dan saya kira pola seperti yang dilakukan di Raja Ampat gitu ya, mengambil keputusan untuk membatalkan 4 dari 5 konsesi tambang atau IUP di sana itu bisa dilakukan pola yang sama dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menenangkan hati rakyat Aceh ini. Karena kalau tidak ini kemarin misalnya di Raja Ampat kemudian muncul ketegangan karena pengelolaan atau penambangan nikel, kemudian ini nanti Aceh dengan Sumatera Utara bertikai karena berkaitan dengan pengelolaan migas di Singkil dan kemudian ketika pemerintah daerah Aceh merasa bahwa mereka itu tidak dibela oleh pemerintah pusat atau pemerintah pusat sewenang-wenang menyerahkan begitu saja wilayahnya ke eh, Sumatera Utara, apalagi kemudian ada kaitannya dengan ini adalah menantunya Jokowi, ini kan menjadi isu yang sangat sensitif, isu yang sangat liar. Saya ada juga menyatakan jangan memanas-manasi seperti dikatakan oleh Bobby. Kita tidak memanas-manasi, justru kita mengingatkan bahwa kita mesti belajar sejarah. Daerah Aceh ini adalah daerah perlawanan, daerah penuh pergolakan dengan mereka punya pride, harga diri yang sangat tinggi. Sebenarnya kalau cara masuknya tepat itu mudah kok gitu. Karena mereka ini kan secara kultur adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan dalam masyarakat Islam seperti orang Aceh itu tamu itu sangat sangat dihormati gitu ya. Ya tapi jangan tamu yang tiba-tiba datang mengambil wilayah mereka kemudian nawarin oke, yuk kerjasama yuk untuk kita kelola bareng-bareng gitu. Ini tamu apaan yang seperti itu? Ya wajar kalau kemudian Muzakir Manaf memilih meninggalkan Bobi Nasution. Jadi bukan disambut hangat yes, tapi mestinya Bobi Nasution paham culture Aceh itu seperti apa. Jadi jangan sampai ini kalau lihat potensi migasnya, ini kan bukan hanya di Singkil ya, di beberapa tempat itu juga Aceh itu punya potensi migas yang sangat gede, bahkan seperti dikatakan oleh Presiden Prabowo kemarin bahwa di Andaman itu ya juga di pantai utara situ juga itu ada blok migas yang cadangannya paling gede katanya di Asia Tenggara. Jadi kalau ini mau dikelola situasinya betul-betul keamanannya harus dikendalikan dan jangan sampai soal yang tadi itu hanya karena menantunya Jokowi ini ingin mengambil alih 4 pulau itu dan kemudian situasi di Aceh kembali memanas dan akibatnya ya pemerintah nggak bisa membangun kalau situasinya bergejolak seperti dulu lagi. Saya Subun Arif, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.